Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini adalah kelompok 5 TIA 1, mata kuliah Sistem dan Jaringan Telekomunikasi, yang dimana pada saat ini kita akan membahas tentang pengenalan MATLAB. Nah, sebelum memasuki materi, perkenalkan di sini ada 9 anggota kelompok 5. Yang pertama, Joy Safine Donasaya, yang kedua saya sendiri Lilis Febianti, yang ketiga Daniel Abraham Sihite, yang keempat Dede Syahputra, yang kelima Hafiz Fakih Aldi Kusuma, yang keenam Christian Wu, yang ketujuh Rayhan Akbar Safir, yang kedelapan Muhammad Lutfi Aditya, dan yang terakhir ada Naufal Evanda Putra. Oke, mungkin bisa langsung saja memasuki materi, dan untuk selanjutnya, Ya, selanjutnya apa itu MATLAB? MATLAB adalah platform pemrograman yang menggunakan bahasa berbasis matriks sehingga umumnya digunakan untuk menganalisis data, membuat algoritma, serta menciptakan permodelan dan aplikasi. Berikutnya adalah kegunaan dari MATLAB. Yang pertama ada menyelesaikan masalah engineering. Yang kedua mengolah permasalahan aljabar linear. Yang ketiga analisis numerik. Yang keempat mengolah data riset. Dan yang kelima simulasi. Berikutnya fitur-fitur MATLAB. Ada beberapa fitur di dalam MATLAB. Yang pertama, fitur MATLAB Command Window. Fungsi fitur ini untuk menuliskan suatu program. Kedua, fitur MATLAB Editor atau pencari kesalahan. Fungsi fitur ini sebagai script MATLAB atau M-file. Yang ketiga, fitur Figure Windows. Fungsi fitur ini untuk menampilkan hasil visualisasi dari script MATLAB yang sudah dibuat. Yang keempat, fitur Workspace. Fungsinya sebagai memori dalam suatu program yang dituliskan di command window. Yang kelima, fitur MATLAB Help dan Community Request Support Learn MATLAB. Fungsi fitur ini menyediakan bantuan informasi yang berkaitan dengan MATLAB. Yang keenam, fitur New Script. Fungsi fitur ini untuk membuat lembar kerja atau lembaran script. Yang ketujuh, fitur New Leaf Script. Fungsi fitur ini untuk membuat script secara langsung yang menggabungkan kode, hasil output, dan teks yang diformat dalam satu dokumen yang dapat di-run. Yang kedelapan, fitur new, fungsinya untuk menambahkan script maupun script di satu menu. Yang kesembilan, fitur open untuk membuka folder yang telah di-save sebelumnya. Yang ke-10, fitur find files dan compare. Fungsinya untuk find files digunakan untuk mencari sebuah file melalui nama, sedangkan fitur compare digunakan untuk membandingkan isi dari dua file. Yang ke-11, fitur import data, fungsinya untuk mengimpor atau mengambil data dari sebuah file. Lalu fitur selanjutnya dari MATLAB itu ada Save Workspace, berfungsi untuk menyimpan file isi dari workspace yang kita kerjakan. Selanjutnya ada fitur New and Open Variable dan juga Clear Workspace. Nah, untuk fitur ini itu fungsinya untuk membuka, menambahkan variabel baru maupun yang sudah ada di save sebelumnya. Lalu Clear Workspace berarti itu menghapus isi dari workspace itu sendiri. Lalu selanjutnya ada fitur favorit. Fungsinya itu untuk menilai daftar link ke dokumen yang telah ditandai sebagai favorit. Selanjutnya ada Analyze Code, Runtime, dan juga Clear Command. Untuk fitur ini itu fungsinya analyze kode digunakan untuk menganalisis codingan, sementara untuk runtime itu digunakan untuk mengset waktu saat run.
Selanjutnya itu clear comment digunakan untuk menghapus isi dari komen Windows. Nah, lalu yang ke-16 itu Simulink, itu untuk membuka program Simulink pada MATLAB. Yang ke-17 itu layout. Fungsi dari fitur ini itu untuk mengatur tata letak window yang sedang digunakan. Lalu yang ke-18 preference, set path, and parallel, itu untuk preference sendiri untuk mengatur pengaturan utama dari program MATLAB. Sedangkan yang set path adalah fitur untuk mengatur di mana data-data MATLAB itu disimpan. Selanjutnya itu ada fitur add-on, itu untuk membuka atau mengaktifkan fitur tambahan yang telah diinstal pada MATLAB. Dan yang ke-20 itu ada tab plot, itu untuk memilih tipe grafik atau plot yang pada saat membuat plot. Lalu ada coding deklarasi. Yang pertama, baris pertama ada clear, artinya untuk menghapus setiap variabel atau memori yang tersimpan. Lalu CLC adalah menghapus mengclear komen yang tersimpan. Lalu yang kedua di sini ada X sama dengan linspace 0,2 kali pi, 40, yang artinya membuat garis linier dengan jarak dari 0 sampai 40 dengan antaranya jarak antaranya adalah 2 dikali pi. Lalu figur 1 itu adalah membuat program baru. Lalu subplot adalah untuk menampilkan plot menjadi beberapa bagian. Di sini 2,21 artinya dia dimunculkan pada bagian pertama. Lalu ini ada fungsi plot, yaitu untuk menampilkan grafik dalam bentuk plot. Di sini ada X, Y1, strip B artinya strip garis kurvanya dalam bentuk style solid. Lalu di sini ada axis 0, 2, pi, min 1, 1. Ini artinya untuk mengatur kurva minimum dan maksimum sumbu X dan Y. Lalu di sini ada fungsi title, yaitu untuk judul. Lalu ada X label untuk memberi label sumbu X. Dan di sini ada Y label untuk memberi label sumbu Y. Baik, untuk yang selanjutnya ada coding dari plot on. Di sini kita punya 4 variabel, X2, Y4, X3, sama Y5. Yang X2, kita punya line space 0,2 dikali pi, 0,40. Kemudian ada yang Y4, yaitu sin dari X2. Kemudian yang X3 yaitu line space 0,2 dikali pi, 20. Dan yang Y5 sama dengan sin dari X2. Nah, kemudian yang bawahnya ada subplot, artinya di sini kita membuat beberapa plot dalam satu figur 2,2,2 itu artinya dalam yang dua paling awal, artinya kita mempunyai dua baris dalam satu figur, kemudian yang dua tengah itu artinya kita mempunyai dua kolom dalam satu figur, kemudian yang dua terakhir itu artinya indeks kedua. Jadi urutannya yang dua terakhir, urutan dari plotnya yaitu di kanan, pojok kanan. Kemudian ada plot X2 Y4. Ini kita akan membuat plot linear sinusoidal dari X2 sama Y4. Kemudian ada simbol dash, artinya gambar garisnya itu solid. Kemudian ada color, kita menentukan warna dari garisnya. Kemudian ada simbol K, K itu artinya berwarna black atau hitam. Kemudian dengan line width 1. Kemudian untuk yang X-stick format digunakan untuk memberi sumbu pada satuan.
itu ada tulisan S, berarti untuk yang sumbu X dikasih satuan S. Kemudian untuk Y format ada tulisan MB, maka satuannya MB. Kemudian titelnya diberi bar, dan X label untuk memberi label pada sumbu X, kemudian Y label untuk memberi label pada sumbu Y. Kemudian hold on artinya di sini kita kan punya dua grafik dalam satu plot. Yang pertama adalah grafik plot yang X2 Y4, kemudian ditambah bawahnya yaitu ada yang bar X3 Y5. Jadi dalam satu plot ada dua grafik. Jadi grafik yang plot biasa sama grafik bar. Dan ada hold off yang digunakan untuk menimpa tambahan tabel yang ditampilkan. Oke. Selanjutnya yaitu plot 3. Kita memiliki dua variabel yaitu X4 dan Y6. Di sini terdapat fungsi run atau random yang digunakan untuk mengacak nilai, dan 20 itu merupakan nilai banyaknya nilai yang akan diacak. Selanjutnya terdapat subplot 2, 2, 3 yang digunakan untuk menampilkan plot menjadi beberapa bagian. Yang selanjutnya yaitu scatter X4, Y6 yang tujuan dibuatnya ialah untuk menampilkan plot ini dalam bentuk scatter. Dan selanjutnya diberi judul yaitu title dengan nama scatter. Dan setelah itu diberi label sumbu X dengan X label buka kurung sumbu X tutup kurung. Dan selanjutnya memberi label pada sumbu Y dengan cara Y label buka kurung sumbu Y tutup kurung. Oke, next. Selanjutnya ada plot 4. Di sini kita mempunyai dua variabel yaitu X5 dan Y7. X5 line space dalam kurung 0,2 dikali pi, 30 yaitu untuk membuat garis linier dengan jarak 0 sampai 30 titik dengan jarak antaranya 2 dikali pi. Yang selanjutnya ada Y7 sama dengan sin dalam kurung X5. Di bawahnya ada subplot dalam kurung 2,2,4 yaitu fungsinya untuk menampilkan plot menjadi beberapa bagian. Nah, di bawahnya lagi ada stem dalam kurung X5, Y7 yaitu gunanya untuk menampilkan dalam bentuk stem. Dan di bawahnya ada X-tick format. Nah, gunanya itu untuk memberi sumbu X satuan persatuannya. Dan di bawahnya ada Y-tick format, gunanya untuk memberikan label sumbu Y. Dan di bawahnya ada title yaitu untuk memberi judul yaitu stem. Yang di bawahnya lagi ada X label, gunanya untuk memberi judul untuk sumbu X. Dan di bawahnya ada Y label, ya gunanya untuk memberi label sumbu Y. Dan selanjutnya ada output sinyal, dan itu merupakan total dari 4 codingan yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama ada deklarasi yaitu plot, deklarasi yang pertama, yang kedua ya X bar yaitu plot on dan plot off. Yang selanjutnya ada coding plot yang berbentuk scatter. Yang keempat ada coding yang berbentuk stem. Next. Oke. Di sini ada video yang menampilkan kode pemrograman tersebut dioperasikan pada MATLAB.
Oke, untuk selanjutnya, di sini ada link video yang dimana di link ini terdapat video sebelumnya yang bisa kalian akses dan bisa kalian lihat jika ingin lebih jelasnya lagi. Mungkin itu saja yang dari kelompok 5 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.